kita tuh dari rasa sakit menjadi berkat. Piye caranya ya? Bagaimana caranya ya? Allah bisa memakai sebuah penderitaan untuk menggenapi rencananya untuk kehidupan banyak orang. Kesengsaraan itu tidak membunuh kita. Shalom Jemaat Tuhan, saya Pendeta Mira. Hari ini bersama-sama dengan Pendeta Henny dan Pendeta Edward. Kita ini ada dalam program ya, program dari Panitia Bulan Misi GKI Beringin 2026. Program apa sih? Programnya itu adalah School of Suffering, Sekolah Penderitaan. Program ini akan ada 4 episode dan hari ini yang pertama yaitu tentang menabur dan bersorak ya di dalam menuai. Menuai dengan bersorak. Nah, sebelum kita ngobrol nih tentang penderitaan dan belajar, kita awali dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah kami dalam percakapan tentang menuai dengan bersorak ini supaya kami dapat mempercakapkan hal-hal yang bersumber daripada firman Tuhan dalam pimpinan Tuhan sendiri. Sehingga pada akhirnya melalui percakapan yang singkat tetapi menjadi bermakna buat setiap kami mengerti rencana Tuhan, mengerti mengapa ada penderitaan dan dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan melalui program ini dikuatkan dan kami terus berdiri tegak bahkan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Kiranya urapan Tuhan turunlah atas kami sekalian dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya jemaat Tuhan, kita akan awali nih, saya mau tanya sama Pendeta Henny dan juga Pendeta Edward. Kenapa sih hidup ini tuh ada banyak sekali penderitaan, bahkan kayak penderitaan tuh nggak bertepi ya. Kenapa ya selalu ada kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan di dunia ini, juga penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ladies first. Oh no. Ya, sebetulnya ada banyak alasan ya kenapa penderitaan itu bisa terjadi. Kalau merujuk pada kisah kejadian penciptaan manusia, Allah itu kan kasih kita kebebasan. Manusia itu diberi kebebasan untuk menentukan berbagai macam pilihan gitu. Nah, kadang kita itu memilih yang memuaskan diri kita, yang membuat menurutku ini mendatangkan bahagia. Tetapi justru ujungnya itu adalah penderitaan. Oke. Ya. Pendeta Edward? Oke. Ya. Karena kita melihat hidup manusia itu kan sebuah perjalanan ya. Dalam perjalanan itu Tuhan kasih yang paling baik. Tapi yang paling baik itu kan tidak semuanya senang. Ada saat di mana masa susah, kesulitan, sakit itu diizinkan Tuhan sebagai sebuah proses pembelajaran, dan ada saat di mana proses itu membuat kita harus bergantung sama Tuhan. Penderitaan, kesusahan, masalah itu membuat kita berdoa, minta sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu semua supaya ada kedekatan, komunikasi, dan ketergantungan kita sama Tuhan. Oke, jadi jemaat Tuhan kalau ada penderitaan itu bisa jadi karena pilihan bebas, karena kesalahan kita. Tetapi Pendeta Edward juga mengingatkan kadang-kadang itu penderitaan membuat kita jadi bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan pakai penderitaan itu buat kita terarah kepada Tuhan. So what shall we do ya kalau kita tuh dalam penderitaan? Ya, anyhow masalahnya apa, sebabnya apa, tapi kita gimana nih ketika ada penderitaan. Nah ini ya jemaat Tuhan. Ada ayat-ayat dalam kebenaran firman Tuhan itu ya, kasih tahu sama kita tentang menabur dan menuai, tentang bagaimana kita mungkin menabur itu dengan air mata, tapi kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi walau ada penderitaan, bagaimana sih kita jalani? Kita jalani aja gitu, jalaninya gimana gitu, dan jangan berhenti tentu, tapi jalannya gimana ya, sampai kita tuh akan melihat suatu hari dan kita akan menuai dengan baik.
Aku mau ceritain sedikit tentang kisah nyata dari seorang namanya Booker Taliaferro Washington. Booker T. Washington ini lahir 5 April 1856. Dia lahir di perkebunan kecil di Virginia, Amerika. Dia anak seorang budak, ya. Ibunya namanya Jane, budak. Jadi dia anak budak. Kalau ayahnya nggak begitu diketahui, tapi kemungkinan besar kata orang-orang itu ayahnya kulit putih, dia ini kulit hitam, ya. Jadi segera kebayang, ya. Nah, pada tahun setelah perang saudara di Amerika pada tahun 1865 mereka itu mengalami pembebasan budak-budak ini. Lalu Booker ini dengan ibunya Jane itu tentu saja hidup miskin, ya. Walaupun pembebasan tapi rasialis itu kan masih ada. Terus mereka kerja di tambang garam, terus jadi kayak bantu rumah tangga gitulah, apa aja serabutan. Tapi jemaat Tuhan, Booker ini ada semangat belajar, semangat sekolah. Jadi walaupun miskin, susah, kerja keras, dia tetap sekolah di Virginia itu. Dia ada masuk kuliah di sekolahnya itu di Hampton Normal, itu di sebuah institut di Virginia. Terus dia ini sekolah memang untuk mantan budak, ya. Tapi di situ dia berhasil loh. Sampai dia jadi guru dan juga dia terlibat dengan semangat yang besar ini, ya. Di tahun 1881 dia mendirikan Tuskegee Institute. Anda tahu itu, ya, Tuskegee itu sangat terkenal, itu oleh dia loh, ya. Dia dirikan di Alabama dan kemudian Harris Institute ini berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang paling berpengaruh lah di Amerika Serikat. Jadi dari seorang anak budak, ya, sampai jadi guru sampai mendirikan sebuah institut yang berpengaruh di Amerika. Dari situlah kita bisa lihat, ya, bagaimana seorang yang menderita tetapi dia tetap rendah hati, dia tetap mengutamakan fokus dalam hidup ini, ya, supaya berhasil. Dan justru melalui institut ini banyak orang kulit hitam yang ditolong, ya, dan orang-orang miskin yang kulit hitam itu pada sekolah juga. Dan luar biasanya Booker ini dia salah satu dari penasehat presiden. Dia ada terbitkan buku yang sangat populer. Yang mungkin Anda tahu itu buku Up From Slavery, ya, bangkit dari perbudakan. Wah, dia seorang yang hebat sekali, dia pembicara yang dihormati di seluruh negeri. Terus jutaan orang kulit hitam itu yang di Amerika, ya, itu sangat menghargai dia. Dia wafat 14 November 1915. Tetapi karyanya ini sangat berbekas, ya, dan membawa banyak berkat bagi banyak orang. Jadi siapa bilang luka, penderitaan itu akhir dari segalanya. Dari yang dia alami, dia menuai, ya, dengan bersorak-sorai. Yaitu banyak orang tertolong melalui kehidupannya. Dia keluar, ya, dia bangkit dari perbudakan itu. Nah, bangkit dan majulah dengan semangat. Kita melihat bagaimana seorang Booker dalam kehidupannya ini bisa mengalami, ya, kepahitan menjadi sukacita. Nah, itu mirip banget kan Mazmur 126, ya. Ibu Heni, siap-siap. Lo siap-siap apa, ya? Mazmur 126 ayat 5, ya. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi nggak apa-apa itu, ya, kesusahan, sakit-sakit dahulu, bukan opnam kemudian, berenang-renang kemudian, ya, senang kemudian. Nah, ayat ini saya amini juga jemaat Tuhan, ya. Nanti pendeta-pendeta ini akan sharing tentang ayat ini juga, maksudnya apa sih, ya, tentang tadi itu menabur dan menuai dengan bersorak-sorai gitu. Saya amini ini terjadi dalam kehidupan kita semua. So salah satu daripada penderitaan yang kita alami itu buat nanti. Berenang-renang itu, bersenang-senang kemudian, ya. Bagaimana Pendeta Heni, Pendeta Edward tentang Mazmur 126 ayat 5? Dirimu dulu. Oke. Memang kalau menurut saya penderitaan di ayat ini bermakna sebagai sebuah proses iman yang cukup berat lah. Kita semua punya hal yang berbeda dalam proses penderitaan ini. Tetapi ayat ini kan juga mengandung makna sebuah pengharapan. Ada kesusahan, ada penderitaan. Nah, ini nggak berhenti sampai di situ. Ini ada pengharapan yang dinanti. Ketika orang percaya mungkin menangis, mengeluh, susah dan sebagainya. Tetapi pengharapan kita itu ada saat Tuhan mengubah semua penderitaan dan kesusahan itu menjadi sukacita
pada waktunya, waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan kan nggak selalu sama dengan waktunya kita. Namun di sini kita bicara tentang perjuangan iman yang harus kita jalani di dalam ketaatan. Ada penderitaannya, tapi ada pengharapan yang akan kita terima. Oke, Pendeta Henny. Ya, menarik ya, karena seringkali kita itu memandang penderitaan itu sebagai sebuah hukuman. Lalu juga membuat kita mengatakan gini, apa dosaku? Itu selalu penderitaan itu selalu dikaitkan dengan soal dosa ya. Tetapi Mazmur 126 ayat 5 ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa penderitaan itu kalau aku mau spill sedikit ya, seperti yang Ayub saksikan itu kayak kawah condro di muko, wah gitu. Sebagai tempat untuk kita itu diproses sedemikian rupa, lalu keluar itu menjadi sesuatu yang indah gitu. Nah itu mau mengatakan sebetulnya penderitaan itu bisa jadi kita akan mengatakan kok berat sekali gitu. Mungkin kita nangis tuh, tapi dengan penderitaan itu jadi kita ingat pada Tuhan gitu ya. Kita berdoa, kita berlutut, kita teriak sama Tuhan, kita nangis ketika penderitaan, tapi di kemudian hari itu kita juga ikut nangis. Nangis itu bilangnya gini, oh itu Tuhan maksudmu gitu. Nangis bahagia. Iya, nangis bahagia. Oh iya, jemaat Tuhan, bagaimana kalau kita diingatkan sedikit ya tentang kisahnya Ayub atau kisahnya Yusuf di Alkitab gitu. Sepertinya mereka itu juga tokoh-tokoh Alkitab ini mengalami school of suffering ya, mengalami sekolah, belajar ya dalam penderitaan. Siapa nih mau duluan cerita? Saya. Oke. Ini soal Yusuf ya. Ya. Kita tahu dari sekolah minggu cerita Yusuf ini kan luar biasa. Rasanya tuh dia kayak nggak berdaya. Ya sudahlah terima nasib. Padahal kalau kita mau ikuti perjalanannya ya, itu bukan ngeri-ngeri sedap lagi. Itu ngeri lah ya. Suasana hati dibuang, dijual, ditinggal. Dan segala hal yang tidak mengenakan. Tetapi kita kan bisa melihat sebuah gambaran besar. Bahwa penderitaannya Yusuf ini kan sebuah penderitaan yang berada dalam pemeliharaan Allah. Dia nggak pernah sendirian. Yusuf itu menderita bukan karena dia jahat, tetapi karena dosa saudara-saudaranya itu tentang iri hati dari saudara-saudaranya. Fitnah, ada ketidakadilan, dijual, menjadi budak, dan seterusnya. Kalau melihat dari sisinya Yusuf, maka kita bisa melihat penderitaannya itu bukan hukuman. Penderitaan itulah sebuah proses panjang sekali yang Tuhan pakai. Jadi dalam prosesnya Yusuf ini kita bisa mengambil makna begini, saudara-saudara. Bahwa Allah bisa memakai sebuah penderitaan untuk menggenapi rencananya untuk kehidupan banyak orang. Memang tidak enak nih yang kepakai melalui penderitaan. Tetapi kita bisa melihat bahwa kualitas dari Yusuf itu ketika dia dipakai melalui penderitaannya, kualitasnya bertumbuh. Semakin hari semakin baik. Jadi penderitaan Yusuf ini sebuah proses pembentukan. Dan pada akhirnya pembentukan ini menjadikan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi dirinya, bagi banyak orang yang bisa dinikmati tepat pada waktunya. Satu hal yang ditunjukkan oleh Yusuf juga adalah ketaatan. Dia nggak pernah mengikuti keinginannya sendiri, dia selalu berhubungan dengan Allah, dia berjalan bersama dengan Allah walaupun tidak menyenangkan, dia percaya, taat untuk menjalani semuanya. Sebuah proses yang panjang, membutuhkan ketaatan. Kalau enggak, mungkin dia akan melarikan diri. Tapi inilah penderitaan yang selalu ada dalam rancangan Allah. Itu kira-kira. Ya, jadi keren. dari yang dibuang, dari yang sangat nggak jelas ini sampai suatu hari dia jadi berkat besar, ya. Yaitu dia jadi penguasa ya, orang nomor 2 lah di Mesir. Dan waktu musim lapar terjadi kekeringan, keluarganya Yakub juga ya dan saudara-saudaranya mulai pindah di Mesir dan tercukupi ya. Dan ya Yusuf akhirnya tuh jadi berhasil lah ya. Karena jadi berkat yang dipakai oleh Tuhan dan ketaatan. Ayub bagaimana nih? Singkat aja. Ayub baik-baik aja. Ya kalau mirip ya. Kalau Ayub itu kan kita sudah lihat
dia tokoh yang dikatakan yang benar di hadapan Allah. Apapun yang dilakukan selalu dia bicara soal memberikan persembahan supaya jangan sampai ada dosa yang mewarnai kehidupan dia dan keluarganya. Tapi kan kalau kita saksikan Ayub itu diuji oleh Tuhan itu luar biasa gitu. Bahkan tidak hanya pada dirinya saja, tetapi juga sampai dia kehilangan segalanya. Bahkan dia diminta untuk tinggalkan Tuhanmu gitu ya. Tetapi saya kutip satu ayat ya di dalam Ayub 23 ayat 10 itu mengatakan gini. Tetapi ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Jadi Ayub melihat penderitaan itu seperti yang tadi Pendeta Edward sampaikan. Ini mungkin adalah bagian dari proses Tuhan sedang membentuk. Awal tadi saya mengatakan kayak kawah condro di muka. Di mana orang diuji sedemikian rupa sampai pada akhirnya melalui penderitaan itu dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan, oh ya, imanku ini bukan iman yang kosong, tapi iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan yang hidup dan yang merancangkan semuanya indah pada waktunya. Pada akhirnya Tuhan itu kasih berkat kepada Ayub itu yang luar biasa berlipat gitu. ganda ya dikembalikan. Wow, jemaat Tuhan. Jadi semangat ya, tetap berpengharapan ya. Di balik penderitaan-penderitaan itu ternyata untuk kesuksesan yang besar ya, dan banyak orang berhasil di dalamnya. Kalau Ayub ya kayak dibentuk itu emas ya, makin ditempa, dibakar, makin sakit ya pendeta ini ya. Tapi nanti menjadi makin murni kadarnya ya, tahan uji soalnya gitu. Nah, jemaat Tuhan, saya juga teringat dengan apa yang Yesus pernah sampaikan tentang pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 2. Memang untuk bisa berbuah itu ranting-ranting itu dipotong, dibersihkan. Aduh, sudah berbuah ya. Salahnya apa nih? Nggak ada. Tapi kok masih dipotong? Iya, supaya buahnya lebih banyak gitu. Jadi Yohanes 15 ayat 2 tuh kasih tahu sama kita ya. Memang untuk tidak selalu ya kita udah nggak bersalah atau kita benar atau gimana, tapi anyhow tetap ada proses gitu supaya buahnya lebih banyak lagi gitu, supaya emas itu keadaannya lebih murni ya. Jadi sekarang kita paham juga Yohanes 15 tadi ayat 2 ya, seperti pohon anggur gitulah. Kita ya lain kali dibersihkan itu sakit, lain kali harus gimana. Bukan karena kita tidak berbuah, kita berbuah, tapi supaya lebih banyak. Nah, ada juga ayat Alkitab ya, jemaat Tuhan, di Roma 5 ayat 3 dan 4. Penderitaan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, ya seterusnya ya. Jadi memang tidak sia-sia ya, bukan penderitaan tidak selalu hukuman, tidak selalu itu bad ya, buruk gitu, tapi ada maksud dan itu kita dibentuk di sana ya. Ini kalau tentang Roma 5 ya. Adakah mau ditambahkan tentang Yohanes 15? Kalau Yohanes 15 kalau menurut saya memang menunjuk kepada sebuah pemurnian yang dilakukan oleh Allah gitu. Kadang-kadang kita tuh dihajar, kadang-kadang ada yang dipotong supaya ini nggak menghambat pertumbuhan. Tuhan mau kita tuh jadi baik gitu loh. Sehingga kadang kalau ditegur, dipotong, dihajar begitu kan nggak enak itu. Sangat tidak menyenangkan, tapi ternyata itu membuat kita tuh bisa bertumbuh lebih baik lagi, sebuah proses pemurnian gitu, sehingga tidak ada halangan yang lain lagi. Kita bertumbuh dengan baik dan itu perlu pembersihan di beberapa tempat menurut saya jika melihat Yohanes 15. Ya. Ya, kalau melihat dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 itu kan jelas ya. Kesengsaraan itu tidak membunuh kita. Ya, tapi membuat kita itu tahan uji itu menimbulkan pengharapan gitu ya. Jadi penderitaan itu bisa dilihat sebagai sebuah sarana yang dipakai Allah untuk membuat iman kita itu semakin kuat, terbentuk, semakin terbentuk, semakin matang, dan kita itu menjadi orang yang beriman itu bukan orang yang cengeng, tapi yang
tangguh itu, What? yang kuat. Oke, ya. oke. Ya, Jemaat Tuhan sebelum nanti kita satu lagi. akhiri. Oh, masih ada? Ada dikit. Oh, dikit. Yang lupa bahwa yang di ujung itu kan kalau Roma 5 ayat 3-4 tuh menghasilkan pengharapan gitu. Jadi orang percaya itu dalam penderitaan itu tidak lalu hancur, tapi selalu mengatakan ada hari esok yang lebih baik. Gitu. Ya. Itu dikitnya. Oke. Ada hari esok yang lebih baik ya. Tetap berpengharapan. Ya sebelum kita akan akhiri nih, boleh ya kita tuh dengar mungkin kesaksian hidup. Pasti setiap kita kan alami penderitaan juga, school of suffering itu ya, belajar dari sana. Kita boleh tahu nggak nih sebuah kesaksian dalam perjalanan kependetaan nih ya. Pak Edward dulu deh, sebuah kesaksian aja. Nanti Pendeta Henny juga ya, Oke. tentang school of suffering yang kalian alami. Sebelum di Beringin ini kan saya 10 tahun di Solo ya. Sebuah jemaat yang kecil, sumber dayanya kecil, kemampuan kecil, banyak hal lah kecil gitu. Di situ ada banyak sekali kekurangan, keterbatasan yang luar biasa. Saya nggak tahu sih kenapa ya Tuhan membuat jemaat itu ya seperti itu, mengizinkan gitu. Lalu saya ada di situ. 10 tahun itu perjuangan yang luar biasa. Dengan segala kekurangan, keterbatasan dalam segala hal. Tapi 10 tahun itu bisa bertahan dan jemaat ini nggak pernah tutup. Mereka bisa berjuang dalam kebersamaan dan keterbatasannya. Jadi saya melihat bahwa di situ segala kemampuan saya diperas, dimunculkan, dipaksa untuk belajar. Jadi keterbatasan itu justru membuat seseorang tuh harus berkreasi. Bagaimana memunculkan, menghidupkan, berjuang, dan segala macam dalam kebersamaan. Karena kalau sendirian pasti nggak bisa. Tapi jemaat ini memang membangun kebersamaan yang cukup baik. Dan dalam segala keterbatasan pun masing-masing mengerahkan segala kemampuannya supaya bisa bertumbuh bersama, berjalan bersama. 10 tahun yang tidak mudah, tapi itu menjadi sekolah. Kalau istilahnya kitab Keluaran itu padang gurun yang luar biasa membentuk banyak hal dalam kehidupan saya sih. Oke, thank you ya. Pendeta Henny. Ya, 25 tahun melayani di Purworejo, ada bajem yang kami punya yaitu di desa. Rumah anggota jemaat itu cukup jauh dan harus naik gunung, turun gunung gitu ya. Kadang kalau ada kedukaan itu teman-teman yang harus bawa peti itu turun gunung tuh harus dengan lari gitu. Ya aku kadang gini, Tuhan ya ampun jalannya aja kayak gini gitu. Mau melayani gitu ya, misalnya persekutuan doa di tempat anggota jemaat, di tempat yang di ujung gunung gitu. Aduh ya ampun perjalanannya wow gitu, harus jalan, harus bawa kayu gitu ya. Kadang ngeluh gitu. Kok gini ya, jauh amat ya, dan capek banget, udah sampai atas berkeringat, ya gitu. Nanti masih harus turun lagi gitu. Kayaknya tempat pelayanan itu wow banget gitu. Tapi Tuhan itu mengajarkan saya bukan karena sayanya, tetapi saya melihat mereka gitu. Ibadah itu diadakan biasanya 12:30 siang pada waktu itu ya. 12:30 siang ibadah itu diadakan. Dan mereka yang ada di puncak gunung itu harus berjalan untuk datang beribadah. Jam berapa mereka mulai jalan? Jam 10 pagi. Gitu. Lalu mereka pulang, jalan lagi. Disitulah aku bilang gini, Tuhan aku cuma suruh melayani naik ke sana aja, aku ngeluh. Tapi aku belajar ternyata iman itu Tuhan bentuk dan belajar aku bersyukur, bersorak-sorai itu justru dari pengalaman iman jemaat. Oke. Yang setia. Ya, kita tiba di penghujung program acara ini ya. Jadi School of Suffering itu baik juga dalam hidup kita ya, karena kita menjadi dewasa rohani, juga mudah-mudahan secara jasmani ya. Terus lewat School of Suffering itu jemaat Tuhan, kita tuh dari rasa sakit menjadi berkat. Piye caranya ya? Bagaimana caranya ya? Tapi jangan tenggelam dalam rasa sakit, jangan putus asa, jangan
terpuruk di sana. Kita udah dengar tadi sharing dari pendeta-pendeta ya, juga dari kisah di Alkitab, bagaimana ujung daripada sebuah penderitaan itu, pembelajaran itu pasti ada gitu. Jadi nggak apa-apa kita menangis, tapi dari rasa sakit ini jangan cuma rasa sakit dong. Itu mendorong kita untuk lebih fokus Tuhan, dekat Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Yang lain kali kita ada salah juga, tapi kita justru dari School of Suffering itu belajar dari penderitaan yang kita alami, kita memperbaiki, kita bangkit di sana. Ya, boleh saya minta closing statement? Ya, Pendeta Edward, segera. Kalau kita bicara tentang menuai dengan bersorak-sorai, saya ambil kata pertamanya itu loh. Bahwa kita akan menuai. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang berhenti. Kita akan menuai, dan menuainya seperti apa dan bagaimana kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Tapi percaya saja, penderitaan itu tidak menghentikan apapun. Tidak ada yang gagal. Kita akan menuai karena proses itu masih berlangsung, jalani dengan ketaatan. Kita akan menuai bersama dengan Tuhan. Ya, kalau Pendeta Edward mengambil kata menuai, aku mengambil kata sorak-sorai. Sorak-sorai. Gitu ya. Jadi air mata yang kita keluarkan karena penderitaan, tetapi di dalamnya kita belajar untuk tetap percaya gitu. Pada akhirnya kita tetap akan mengeluarkan air mata, tetapi air mata bahagia. Wow. Dan mengatakan thank you God. Ya, thanks to the Lord ya. Oke, kita sudah dengar closing statement ya. Semoga jemaat Tuhan tetap bangkit, tetap mengingat akan menuai ya, dan akan bersorak-sorak, akan terus menangis, tapi beda nangisnya. Nangisnya nanti itu nangis yang bahagia ya, nangis yang bersyukur. Ya, kita akan tutup dengan doa, akan dipimpin Pendeta Edward. Silahkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Selalu ada kebaikan dan rancangan kebaikan bagi kami. Walaupun kami harus menjalani banyak sekali tantangan, tekanan, bahkan penderitaan yang tidak menyenangkan. Kami mau memahaminya, bahwa itu semua adalah proses yang Tuhan izinkan. Ada banyak penderitaan, masalah datang silih berganti untuk membuat kami semakin kuat, semakin berkualitas, dapat bertumbuh, dan kami semakin bergantung kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini dalam situasi yang tidak mengenakan, mungkin masalah-masalah yang harus mereka jalani, tantangan yang begitu berat, situasi ekonomi, keadaan masyarakat yang tidak mengenakan mereka jalani. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan akan menolong mereka, dan Tuhan akan memberikan sukacita bahagia pada waktunya. Tolonglah kami semua ya Allah untuk melihat karya Tuhan, rancangan Tuhan di tengah kehidupan kami. Tolong kami untuk dapat terus bergantung hanya kepada Tuhan semata. Kiranya program ini Tuhan juga berkati bagi kami semua untuk mengajar dan memperlengkapi kami hari demi hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, kami sekalian pamit ya. Sampai jumpa di School of Suffering episode berikutnya.